Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengumpulkan kita semua di sini di majelis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah. Kita akan masuk pada pengajian kitab Al-I'rab ya. Dan di sini saya izin merekam videonya buat teman-teman semua yang hadir di sini. Kitabnya sudah pegang semua ini? Sudah. Sudah ya, insyaallah. Sudah. Baik. Kita akan masuk pada kitab Al-I'rab fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Sedikit ada pantulan suara. Sudah tidak ya. Karya dari Muhammad Ansar bin Musa yang dimurajaah oleh Kiai Ajeng Zakaria. Suaranya agak mantul ya Mas ya. Tapi nanti ya nggak apa-apa. Kadang mantul, kadang enggak ya. Kita masuk. Nah, itu ada suara pantulan dari teman-teman. Mungkin agak dijauhkan mikrofon dari soundnya ya. Atau pakai headset. Baik, kita masuk pada kitabnya langsung di halaman ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah basmalah, mulai langsung dari halaman 1. Konsepnya di sini saya minta antum-antum membaca ya. Bisa ya? 3 orang ini ya. Gantian satu persatu. Sini nanti kita akan belajar bina fi'il madhi. Kita mulai dulu dari penjelasan apa itu i'rab ya. Mas Ahmad Shadiq, silakan dibaca di halaman 1. Nah, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Ya, ini definisi dari i'rab ya. Mungkin sudah pada belajar ini ya. Coba saya tanya satu-satu, sudah pernah belajar kitab nahwu apa saja? Mas Ahmad Shadiq pernah belajar nahwu apa? Dulu pernah ikut program yang nahu dasar dari programnya bisa. Kemudian Mm-mm. eh, pernah belajar matan jurumiyah tapi Belum sebenarnya belum hatam. 100%. Oh iya, kalau Mas Muhammad Abduh gimana? Untuk pernah belajar dari kitab Mukhtarat, Ustaz. Oh, itu pernah mukhtarat sampai tuntas. Iya. Iya. Alhamdulillah. Mas Khotman, Mas Khotman, bukan Hotman Paris ya? Hotman Hasan ini. Bukan, Ustaz. Iya. Iya, Fatwan Hasan. Iya, Mas Hotman pernah Eh, belajar bahasa Arab apa? Nahunya. saya belajar bahasa Arab yang di sekolah, Ustaz. Makanya terus dulu Oh iya. sama pernah sempat cuma menghafal sih jurumiyah, Pernah tapi ngafal. belum selesai. Oh, Iya, Masya Allah. Tapi dipelajari belum jurumiyahnya? belum. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi di sini kita bahas i'rab itu apa? Di sini i'rab definisinya adalah taghyir, perubahan. Perubahan apa? Awakhir. Awakhir ya, akhirannya aja yang dibahas ya. Awakhir, akhiran dari sebuah kalim kata. Liikhtilafil awamil. Kenapa kok terjadi perubahan? Alasannya adalah karena ada perubahan, perbedaan amil. Amil itu bisa kita artikan penyebab, faktor juga bisa. Bisa diartikan faktor. Ada khilah yang memasuki, berarti ini faktor eksternal ya. Karena dia memasuki. Penyebab atau faktor yang memasuki pada akhiran-akhiran kata, atau bisa dibilang pada kata-kata tersebut. Kalim jamak dari kalimah ini. Lafdhan au taqdiran, baik secara lafad perubahannya. Ini lafdhannya ini tamyiz ya. Enggak salah ini tamyiz untuk taghyirnya ini. Perubahannya apa? Secara lafzi, lafad, atau perubahan secara takdir. Jadi takdir itu kalau lafad ini terlihat perubahannya. Kalau takdir tidak terlihat, tersembunyi. Tapi dia nggak dibahasakan tersembunyi ya. Dibahasakan tidak terlihat. Ya miriplah dengan tersembunyi. Nggak usah diperumit ya. Istilahnya gitu.
Cuman nanti ketika i'rab ini memang definisi i'rab betul ya. Cuman i'rab yang kita bahas di sini nanti adalah kita bukan mirip dengan definisi ini prakteknya. Nanti kita akan apa yang kita lakukan? Kita akan menjelaskan satu persatu posisi kata atau jabatan kata di dalam sebuah kalimat. Jadi i'rab itu memang sebenarnya walaupun nanti di sini di buku ini nggak ada kalimatnya, seharusnya adalah kata tersebut apa posisinya di dalam sebuah kalimat, jabatannya. Kalau kita kenal di bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek, keterangan, itu kan jabatan. Nah, i'rab itu adalah menjelaskan jabatannya, tapi nggak hanya jabatannya saja, sekaligus kondisi i'rab atau binanya. Sedangkan definisi i'rab yang di awal ini adalah definisi i'rab yang lawannya bina. Lawan dari bina. Mungkin alangkah baiknya jika definisi di awal bukan ini kritikan untuk bukunya ya. Boleh dicatat ya, kritikan untuk bukunya, yaitu seharusnya i'rab yang dimaksud di sini bukan yang lawannya bina, tetapi i'rab yang dimaksud adalah ini ya, penjelasan masing-masing daripada jabatan disertai dengan apakah dia bina atau i'rab, mabni atau mu'rab, kemudian dijelaskan kondisinya dengan detail, dengan ciri-ciri atau tanda-tanda yang muncul. Baik, itu catatan pertama terhadap kitab ini. Kita langsung lanjut kepada al-bab al-awwal. Tafadhal Mas Abduh. Fil af'al ini ya. Al-babul awal fil af'al. Al-af'alu salasatun wa hiya madin wa mudhari'un wa amrun. Al-faslul awal fi ahwali bina'il fi'li al-madi al-ma'lumi. Al-qa'idatu al-fi'lul madi yubna 'alal fathi illa idza ittasalat bihi wawul jama'ati. Fa yubna 'alad dhammi aw ittasalat bihi ta'u al-mutaharrikatu aw nunun niswati aw na ad-dalatu 'alal fa'ili fa yubna 'alas sukun. Baik, pertama saya di sini akan koreksi dulu dari kitab ini ada sedikit kesalahan di mana di sini ya. Harusnya bukan au ittasalat karena ini hamzah apa? Wasol. Hamzah wasol berarti harusnya kasrohnya yang ini. Ini nggak pakai sukun. Ini nggak pakai harokat. Harusnya gini. Au ittasalat. Koreksi buat kitabnya ya. Jadi memang saya temukan lumayan terdapat beberapa kesalahan yang kita tidak bisa bilang sedikit di dalam kitab ini. Makanya ini penting saya memilih kitab ini karena ini banyak dijual dan dipakai di Indonesia. Ya, sehingga nanti kalau sudah terkumpul semua koreksi-koreksi kesalahan bisa kita buat sebuah video khusus untuk dikirim kepada pihak penerbit supaya nanti bisa diperbaiki di penerbitan berikut. Karena ini penting ya, kitabnya sudah terlanjur terkenal. Kita lanjut di sini dengan fi'il. Fi'il seperti yang diketahui ada 3 jenis, madin, mudhari' dan amr. Kenapa dibacanya madin kok enggak madun atau madiyun? Karena dia apa? Jenis isim apa? Sudah belajar isim mangkus ya. Isim mangkus Diakhiri ya. di akhir ya lazimah. Dia ketika nakiroh seperti itu bentuknya. Tidak dibahas di sini, dibahas di ilmu nahwu. Lanjut. Pasal pertama, faslul awal. Pasal pertama, kondisi bina. Bina berarti dia fi'il madhi itu mabni. Ya. Mabni. Bina ketika ma'lum. Apa kalau ma'lum? Pelakunya yang dimaksud dengan maklum adalah pelaku atau subjek diketahui. Oke, baik. Kita bahas dulu di sini fi'il madhi yubna 'alal fathi. Ada 3 jenis nanti ya untuk binanya. Ada bina 'alal fathi, ada bina 'alad dhammi, ada bina 'alas sukun. Itu dicatat baik-baik di buku. Berarti dibagi 3 ya. Kita bilang di sini ada 3. Ada yang pakai fathah, ada yang pakai dhammah, ada yang pakai sukun. Baik.
Kita langsung masuk kepada contoh-contohnya. Berikut kita masuk pada yang tentang mabni alal fathi, totalnya ada 4 fi'il. Yang akan Mas Khotman baca. Fi i'rabil fi'lil madhil mabni 'alal fathi. Mhm. Nasara fi'lun madhi Fi'lun mabna madin bacanya. Fi'lun fi'lun madhin. madin. Terus Fi'lun madhin mabna 'alal fathi mabniyun. mabni. Fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi Hmm? la La mahalla mahal la la mahalla mahalla lahu lahu minal la mahalla lahu minal i'rabi wa wa fa'ilahu fa'iluhu wa wa fa'iluhu. fa'iluhu dhamirun Hmm? mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa Taqdiruhu huwa. Baik, stop taqdiruhu dulu. huwa. Saya mau koreksi kitabnya dulu ya. Ada 2 kesalahan di sini di kitabnya. Kok banyak salahnya Ustadz? Ya namanya juga kitab ya, harus dikoreksi sini. Boleh dibiarkan. Al-i'rab di sini harusnya hamzah qata', maka harusnya ada kepalanya gini. Al-i'rab. Terus kesalahan kedua di mana? Mustatir. Bukan kayak gini tulisannya, harusnya nggak ada ya-nya ya. Pakai wazan istaf'ala. Coba kita lihat istaghfara, isim fa'ilnya mustaghfirun, bukan mustaghfirun, bukan gitu. Berarti di sini bukan mustatirun, ini salah. Harusnya tidak ada ya-nya. Dan ini nanti terulang di kitab ini berkali-kali. Jadi kitab ini perlu dikoreksi sekali. Kok bisa terjadi kesalahan ini berulang-ulang terus. Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ini mohon jangan disalah paham ya ketika saya mengkritik. Dan dilihat, oh sampean benci. Enggak ada masalah benci ya. Ini kita sifatnya ilmiah. Baik. Pertama kita jelaskan dulu dalam i'rab ya. Ini lihat i'rab yang dimaksud bukan i'rab yang didefinisi tadi di atas. Karena definisi di atas ini i'rab lawannya bina, antonimnya bina. Bukan, i'rab yang sekarang kita pelajari di kitab ini bukan itu. Secara khusus dia lebih umum, yaitu apa? Menentukan jabatan kata dalam kalimat disertai dengan kondisi i'rab atau binanya. Itu definisi i'rab yang lebih tepat dalam pembahasan kali ini. Bukan taghyir awakhiril kalim tadi. Jelas ya? Karena kita tidak melakukan taghyir sama sekali di sini. Baik, kita mulai. Nasara, ini contohnya ya. Ketika yang dimulai di sini disebut apa? Jenis katanya dulu. Saya tandai di sini ya. Fi'lun apa ini berarti? Jenis kata. Dimulai dengan penyebutan jenis kata. Jenis kata tadi fi'lun. Bisa dilanjut dengan jenis kata yang ada di bawahnya, madin. Karena di bawahnya fi'lun ada madi, mudhari, amr ya. Maka disebutkan lagi jenis kata yang bisa lebih spesifik. Terus cara mengi'rab setelahnya adalah menyebutkan kondisi. Jadi pertama tadi menyebutkan jenis kata, langkah pertama. Langkah kedua menyebutkan apa? Dia i'rab atau bina. Dia mabni atau mu'rab. Jelaskan. Sebutkan dulu, tentukan. Oh ya, saat ini mabni. Mabni itu berarti apa? Mabni dengan mu'rab apa bedanya? Kalau mabni akhirannya apa? Tidak berubah. Tetap tidak berubah. Kalau mu'rab Bisa berubah. berubah tergantung dia sedang Kondisi. menjabat apa. Jabatannya berubah dalam kata fa'il tiba-tiba berubah jadi maf'ul bihi atau yang lain-lain, maka i'rabnya juga berubah. Berbeda dengan mabni, jabatan apapun yang dia pegang, dia tetap harokat akhirnya atau ciri akhirnya atau kondisi akhirnya tidak berubah sama sekali. Baik. Kebetulan di sini kita adalah jenisnya mabni alal fathi, berarti akhirannya fathah terus. Akhirannya pasti fathah terus. Dan semua jenisnya ini di sini yang kita pelajari ada 4, semuanya berakhiran fathah semua. Kemudian disebutkan di situ apa? La mahalla lahu minal i'rab. Kita tandain dulu ini, penting banget. Ya. Kata la mahalla lahu minal i'rab, apa maksudnya? Artinya adalah tidak memiliki hukum i'rab. Ya namanya mabni ya. Mabni lawannya mu'rab.
maka tidak berlaku pada dia hukum apa? I'rab. Apa saja i'rab itu? Ada 4. Ayo, apa saja i'rab itu ada 4? Masih ingat? Rafa, nasab, jar, Jar, jazm. jazm. Ya. Rafa, nasab, jar atau khafad, lalu jazm. 4 ini tidak berlaku pada fi'il ini. Tidak bisa dibilang marfu', tidak bisa dibilang mansub, tidak bisa dibilang majrur, tidak bisa dibilang majzum. Semua ini tidak bisa berlaku pada fi'il yang mabni. Ingat baik-baik kaidah berikut ini. Semua kata yang mabni pasti la mahalla lahu minal i'rab. Ingat baik-baik ya. Berarti semua mabni. Nanti kalau ketemu mabni yang lain pasti gini i'rab. Pasti dibilang la mahalla lahu minal i'rab. Karena dia mabni. Mabni lawannya mu'rab, berarti dia tidak bisa pakai i'rab. Makanya tadi saya sudah jelaskan beda definisi i'rab yang di awal dengan definisi i'rab yang dibahas sekarang ini yang sebagai judul kitab. I'rab yang di sini dimaksud adalah lawan dari bina. Penting belajar nahwu dulu ya. Di ajrumiyah awal-awal sudah dijelaskan ini. Allah. La mahalla lahu minal i'rab. Wa fa'iluhu. Apa fa'iluhu? Pelakunya. Kenapa kok di sini butuh menyebutkan wa fa'iluhu? Ingat baik-baik ya. Kenapa kok disebut wa fa'iluhu di sini penting? Karena fi'il butuh fa'il. Jelas ya? Karena fi'il butuh fa'il. Tidak mungkin ada sebuah pekerjaan tanpa pelaku. Contoh ada pencurian, pasti ada pencurinya. Nggak mungkin nggak ada. Contoh ada penciptaan, ada ciptaan. Pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Makanya fa'iluhu di sini penting. Jelas ya? Dan subjeknya, pelakunya adalah siapa? Dhamir mustatir. Mustatir apa artinya? Tersembunyi. Tersembunyi. Di sini salah nggak boleh pakai ya harusnya ya. Dhamir tersembunyi di dalamnya. Fihi. Di dalamnya apa? Di dalam fi'il. Dhamir hak di situ kembali ke fi'il. Dhamirnya tersembunyi di dalam fi'ilnya. Jelas ya? Jawazan. Kenapa kok disebut jawazan? Jawazan adalah hukumnya boleh. Ini sebenarnya agak kurang tepat menyebutkan ini ya. Maksudnya fa'iluhu dhamir mustatir di sini kurang tepat karena ini harusnya dalam sebuah kalimat. Sebab kalau nasara diletakkan setelahnya sebuah fa'il yang isim zahir, isim yang tampak, maka ini tidak berlaku. I'rab ini tidak berlaku. I'rab ini hanya berlaku ketika tidak disebut isim zahir sebagai fa'il setelah kata kerja ini. Entah baik-baik itu ya. Di sini hanya contoh yang seperti kita bilang tadi, i'rab itu adalah menjelaskan posisi kata dalam kalimat. Kalau tidak ada kalimat tidak bisa di-i'rab. Contoh, ya. Contoh di kamus kita nemu misalnya ada kata jamilun misalnya, nggak bisa di-i'rab karena dia nggak ada di dalam kalimat. Kalau dibahas sorofnya bisa, dibahas i'rabnya nggak bisa karena dia belum diletakkan dalam kalimat. Ini juga terjadi di sini, tetapi anggaplah di sini sebagai sebuah kalimat. Maka kalau tidak ada isim zahir maka disebut jawazan. Apa artinya jawazan secara bahasa? Boleh. Apa maksudnya boleh? Di sini maksudnya boleh adalah dia itu bisa jadi fa'il setelahnya adalah isim zahir. Isim zahir itu apa? Selain domir. Isim selain domir. Isim selain kata ganti. Itu namanya isim zahir. Lawan dari domir. Hukumnya boleh, tersembunyinya boleh. Boleh muncul, boleh tersembunyi. Paham maksudnya jawazan ya? Boleh tersembunyi, boleh tidak tersembunyi. Kalau tidak tersembunyi dia muncul sebagai isim zahir. Kalau tersembunyi maka dia takdiruhu. Takdiruhu apa? Maksudnya? Takdiruhu adalah tafsirnya atau semacam tafsirnya, bukan tafsirnya lebih tepatnya. Perkiraannya. Bahasa Indonesianya takdir, qadar itu memperkirakan. Takdiruhu secara arti harfiah, literally kalau kata orang Jaksel ya. Literally, takdiruhu adalah perkiraan. Perkiraannya adalah huwa. Maksudnya, domir yang tersembunyi diperkirakan adalah huwa. Sebenarnya bukan perkiraan lagi, ini sudah benar memang huwa gitu ya. Baik. Maaf agak panjang awal ini untuk menjelaskan, nanti konsepnya selanjutnya sama semua. Yang sama lagi nggak usah dijelaskan ulang. Jelas ya Mas ya? Yang sama lagi nggak usah dijelaskan ulang.
Baik, sebelum dilanjut dulu, ada yang bingung dari Nasoro ini? Boleh ditanyakan? Sudah jelas? Insyaallah. Allah jelas ya. Jadi kalau ingin belajar i'rab yang dasar banget di Nahwadih. Kalau di Nahwadih nggak disebut semuanya. Di Nahwadih cuma disebut fi'lun, madin, mabni. Selesai. Di awal ya, jilid 1. Yang selesainya nggak disebut. Karena dia rincian sifatnya ya. Jadi fi'il, madin, mabni. Itu awal-awal belajar pakai metode i'rab itu. Tapi kalau sekarang ini anggap istilahnya sudah pakai i'rab yang beneran, yang lengkap. Kita lanjut dengan Nasoro Mas Sodik, silahkan. Nasara fi'lun madin mabniyun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi wal alifu dhamiru muttasil Dhamirun. mabniyun 'ala sukun Wal alifu dhamirun muttasilun. wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'i fa'ilun. Baik, fi mahalli raf'in fa'ilun. Hati-hati ya. Bukan fa'ilin bacanya. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Di sini saya nggak mengharokati ulang yang sudah diharokati di atasnya. Jadi saya cuma mengharokati yang belum dibaca. Baik. Berarti ini sama ya dengan di atasnya ya. Plek ketiplek sama, bedanya apa? Wal alifu. Mulai dari situ berbeda. Alif yang mana maksudnya? Yang ini. Alif yang ini nih. Nasoro. Alifnya ini sebagai domir muttasil. Apa muttasil artinya? Tersambung. Tersambung. Maksudnya apa? Penulisannya disambung dengan fiilnya. Disambung secara peletakan, bukan secara penulisan imla. Karena ro nggak bisa digabung dengan alif. Terus, mabniun ala sukun. Karena dia, mungkin ada yang bingung, kok bisa mabni ala sukun saat ya? Alif di situ nggak pakai harokat apa-apa. Kalau tidak ada harokatnya, maka dikategorikan apa? Sukun. Ingat baik-baik ya. Harokat itu lawan dari sukun. Dan sukun bukan harokat. Karena di Indonesia banyak salah, kaprah, di ilmu tajwid dianggap harokat ada berapa? 4. Dhammah, fathah, kasroh, sukun. Padahal bukan. Sukun bukan harokat. Sukun itu jenis dari syakel. Lebih tepatnya 4 syakel. 3 harokat, 1 sukun. Ini yang lebih tepat, cuman sudah terlanjur salah. Anak-anak ngaji semuanya bilangnya harokat ada 4. Sukun salah satu harokat. Bukan ya. Sukun lawan dari harokat. Maka ketika kita lihat ada sebuah huruf, tidak pakai harokat apapun, pasti dia sukun. Jelas mas ya? Jelas? Mabniun ala sukun. Bina pasti dia kayak gitu bentuknya, nggak pakai harokat. Fi mahalli raf'in. Nah, perhatikan. Kalau mabni tadi, catat baik-baik ya. Kalau mabni tadi, saya tadi mengkoreksi sedikit ya. Tadi saya pernah bilang kalau semua mabni pasti la mahalla lahu minal i'rab. Enggak ya, enggak tepat ya. Maaf, salah. Saya koreksi, itu huruf. Itu saya ketukar sama kaidah huruf. Huruf itu pasti la mahalla lahu minal i'rab. Ketukar ya, maaf ya. Huruf, nanti belum kita pelajari, belum ada contohnya di sini ya. Huruf yang jenis kata, itu pastilah mahalla lahu minal i'rab. Maaf, ketukar ya. Saya pikirin malah mabni tadi. Baik, itu koreksi tadi kata-kata saya, semoga tidak membuat bingung. Jadi mabni itu ada juga yang seharusnya kondisi rofa. Maksudnya fi mahalli ini apa? Seharusnya. Mirip dengan seharusnya. Atau lebih tepatnya kalau secara harfiah diartikan berada di tempat. Mahal itu makan. Mahal artinya tempat. Berada di tempat rofa, yaitu fa'il. Fa'il itu pasti marfu'. Kenapa begitu? Karena memang fa'il pasti marfu'. Semua fa'il pasti marfu'. Maka di sini dia, fi mahalli raf'in fa'il. Gimana sampai sini jelas? Tentang penjelasan barusan? Fi mahalli raf'in fa'il. Dalam tempat rofa. Atau kita bisa bilang dia mabni. Tapi dia nggak marfu'. Tetapi kita bilang berada di tempat yang seharusnya rofa. Paham? Fi mahalli itu maksudnya gitu. Ketika kita bilang la mahalla lahu minal i'rab, dia nggak punya tempat i'rab. Tapi kalau dia punya tempat i'rab namanya fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Jadi ini berhubungan ya.
Mahal itu bisa diartikan tempat secara harfiah kayak gitu. Baik, kita lanjut. Awal-awal memang penjelasannya agak panjang nih. Nanti kalau pengen cepat hatam memang agak cepat jadinya ya kita bacanya. Lanjut berikutnya, tapi dilihat baik-baik, jangan sampai ada satu kata pun yang ketinggalan nggak paham. Kalau Anda diam nggak paham, ya kelewat ya. Harus sebutkan mana yang nggak paham, biar kita jelaskan. Lanjut Mas Abduh. Nasorot. Nasorat fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi watta'u litta'nisi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya. Oke, di sini sama semua dengan yang di atas. Yang berbeda hanya apa? Ada kata ta, lit, ta'nis. Ta yang mana? Yang ini ya. Ta ini menunjukkan apa? Mu'annas, perempuan. Dan ta ini bukan domir, hati-hati ya. Ta di situ bukan domir, ta di situ namanya alamatut ta'nis, tanda perempuan. Tanda kalau pelakunya perempuan. Fa'ilnya yang mana? Bukan ta. Kalau tadi di nasoro, fa'ilnya adalah alif. Alif di situ sebagai fa'il pelaku. Ya, ingat baik-baik, pelakunya di nasoro adalah alif. Sedangkan di nasorot, pelakunya bukan huruf ta, tetapi pelakunya adalah domir tersembunyi, sama dengan huwa tadi, tapi di sini domirnya adalah hiya. Berarti domir tersembunyi yang jawazan pasti kalau nggak huwa ya hiya. Catat baik-baik ya. Domir mustatir jawazan itu kalau nggak huwa ya hiya. Selain dari itu tidak ada. Jelas? Nanti kalau nasoru dan nasorna dia bukan itu fa'ilnya. Jadi fa'il yang domir mustatir jawazan cuman ada dua. Kalau nggak huwa ya hiya. Itu bisa dicatat sebagai kaidah. Insya Allah tepat seperti itu. Lanjut berikutnya nasorota. Tafadhol Mas Khotman. Dinyalakan mic-nya dulu. Buat dimatikan karena ada pantulan suara tadi. Iya. Nasorata Hmm? fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi watta'u lit-ta'nisi wal alifi Wal dhamirun alifu. muttasilun wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Ini sama semua, cuman bedanya apa di sini? Huruf tambahannya ada ta dan ada alif. Maksudnya huruf yang setelah kata asli. Ta di situ untuk menunjukkan perempuan, alifnya sebagai pelaku, domir pelaku. Jelas? Itu adalah domir pelaku. Jadi ingat baik-baik ya. Alif domir pelaku, alif tadi juga domir pelaku. Jadi keinget tuh. Oh, kalau yang pelakunya adalah huma, nasoro dan nasorota ini sama, pelakunya huma. Satunya huma laki-laki, satunya huma perempuan. Ya? Maksudnya domirnya ya, bukan pelakunya. Pelakunya tetap domir yang muttasil, yaitu alif. Nasoro dan nasorota pelakunya adalah sama-sama alif. Jelas ya Mas ya? Kita ini lebih tepatnya bisa dibilang ini i'rab teori ya. Kalau i'rab praktek itu nggak di sini. Kalau i'rab praktek beda ya. Langsung buka ayat Quran gitu langsung dipraktekin. Sekarang kita cuma belajar teorinya aja. Baik, kita lanjut ya. Ada yang masih nggak dipahami dari penjelasan barusan? Sama ya, konsepnya sama dengan yang di atas-atasnya. Tambahan-tambahannya dikit-dikit aja. Baik, kita lanjut. Jadi di sini tadi pelakunya atau domirnya ada huwa, huma, dan hiya. Huwa, huma, hiya, dan huma. Kita lanjut sekarang dengan jenis kedua yang mabni di atas harokat dhammah. Mabni tadi, kalau tadi mabni apa? Yang tadi jenisnya mabni apa? Fathah. Al-Fathah. Sekarang pakai yang dhammah. Silakan Mas Sodik dibaca. في إعراب الفعل الماضي المبني على الضم نصروا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير وواو الجماعة ضمير متصل
mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal alifu Lil itlaqi itu bacanya ya. lil itlaqi. Tapi ini salah. Ini salah. Salahnya salah banget ya. Bukan salah biasa. Baik, saya jelaskan dulu di sini, nanti masalah jelaskan alif lil itlaq itu salah ya. Ini saya sudah tandain dulu, ini salah. Tidak sesuai dengan ilmu nahwu yang saya pelajari. Bukan alif lil itlaq. Kenapa? Ntar saya jelaskan. Kita lanjut dulu di sini nasoru. Dia mabni ala dhammi bukan pakai alal fathi. Lebih baik pakai dhamma. Terus ada kata-kata, kenapa kok ala dhammi litisolihi jadi alasan? Lam di sini menunjukkan alasan. Alasan apa? Alasan kenapa kok dia mabni ala dhamm? Karena dia ittisol, bertemu, bersambung dengan wawu jamaah. Mana wawu jamaah yang ini ya? Huruf wawunya aja nih. Huruf wawu dari nasoru ini adalah wawu jamaah namanya. Wawu yang menunjukkan pelakunya berjamaah, rame-rame, jamaah. Terus, wawul jamaah sendiri adalah domir. Sifatnya, jenis domirnya muttasil. Ingat ya, domir itu sebenarnya pembagiannya adalah, masih ingat? Domir ada yang baris, tampak, dan ada yang mustatir. Oke, nanti domir yang baris dibagi lagi. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Nah, kayak gini, Mas. Ketika sudah disebut muttasil, nggak perlu disebutkan baris. Soalnya udah otomatis. Kayak kita bilang, ini orang Jawa, ya otomatis Indonesia. Ya, nggak perlu nyebut orang Indonesia Jawa. Begitu juga di sini. Kalau sudah disebut muttasil, berarti langsung baris dia, otomatis. Baik. Mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ini sama dengan yang tadi ya. Karena fa'il pasti rafa'. Terus di situ ada kata-kata wal alifu lil itlaq. Ini salah. Loh, kok bisa salah Ustaz? Enggak mungkin, pasti gitu ya. Orang Indonesia dikandani, "Oh, sampean sopo? Kamu siapa ini kok nyalah-nyalah no?" gitu ya. Padahal ini kitabnya salah. Mau gimana? Masa ini yang ngoreksi sudah kiai, yang ini sudah terkenal, kitabnya dicetak berkali-kali. Kalau salah gimana? Ya salah. Alif lil itlaq, bukan lil itlaq. Kenapa? Alif itlaq itu adalah untuk syair di akhiran syair, ya. Alif yang digunakan untuk ya melepas harokat akhiran syair. Akhiran huruf sebuah syair, bait syair maksudnya. Jadi kalau misalnya di dalam bait syair ada, misalnya ya, ini contoh saja. Misalnya al-asad, al-asada, nanti dipanjangkan. Tujuannya untuk syair. Belum antum pelajari ya, ini di ilmu arud, ilmu arud. Nah, ini bukan. Alif itlaq itu hanya untuk itu. Karena dia li'itlaqi harakat harf rawi. Huruf yang di akhiran bait syair itu namanya huruf rawi. Yang bisa nanti dinamai dengan qafiyah. Sebuah qasidah nanti disebutkan ini manzumah ta'iyah, akhirannya tak semua. Ini manzumah ha'iyah, akhirannya huruf ha semua. Nah, ini namanya alif itlaq. Loh, terus yang benar apa? Yang benar ini adalah alif apa seharusnya? Al-fariqah. Alif yang terletak setelah wawu jamaah namanya alif fariqah, ada yang nyebut juga alif fasl. Ada dua penamaan. Yang paling terkenal namanya alif fariqah. Alif fariqah apa artinya? Pembeda. Membedakan dia dengan fi'il yang lam fi'ilnya adalah huruf illah wawu. Contohnya da'a yad'u, memanggil. Ketika nanti dia di fi'il mudhari' takutnya ketukar. Yad'u yang dia pelakunya satu orang dengan yang pelakunya banyak, takut ketukar. Maka dikasih alif fariqah, pembeda. Paham ya, jelas ya? Ini saya merujuk kepada kitab-kitab nahwu. Silakan dicek, banyak kitab nahwunya. Enggak perlu saya sebut di sini ya. Jadi alif itlaq itu salah yang disebut di sini, dan ini bukan sekali ini, nanti akan berulang-ulang pengarang di sini salah menyebutkan alif lil itlaq. Padahal itlaq itu adalah itlaqi harakati harfir rawi fi akhir bait asy-syi'r. Itu kalau dalam bahasa Arab.
Sedangkan di sini alif fariqah. Jelas di sini? Semoga jelas ya. Nah. Mungkin ada istilah-istilah yang mungkin baru. Saya sarankan untuk belajar nahu juga biar ngerti maksudnya apa. Baik. Kita lanjut ya. Katanya pengen cepat hatam ini. Kalau cepat hatam ini 150 halaman, berarti satu pertemuan harusnya 10 halaman. Kuat nggak ini 10 halaman? Ini baru mulai udah kepanjangan ini ya. Kecuali kalau mau Ustaz baca tok aja ya, baca tok, enggak dapat ilmunya nanti. Terserah, kalau mau baca tok cepat hatam enggak dapat ilmunya. Tapi cepat hatamnya langsung ya. Nah, sama aja kayak orang baca Quran tapi enggak dipahami ya. Baca, suruh baca Yasin cepat selesai, cuma 10 menit misalnya. Ditanya artinya bingung. Ya terus buat apa kamu baca ya? Kayak sampean baca pesan WA orang ya, pesan WA masuk. Terus kamu ngerti nggak tadi aku bilang apa di WA? Kata dia, enggak, cuman saya baca, tapi nggak ngerti artinya. Masa kayak gitu ya? Pesan dari Allah apalagi? Kok kita cuman baca tapi nggak tahu artinya? Ini juga kita penting tahu maksud i'rabnya. Lanjut ya. Siapa tadi terakhir? Mas siapa tadi? Mas Abdul ya? Ya, Mas Khatman. Mabhat baru. I'rab. Fi i'rabil fi'lil madhi fi i'rabil fi'lil madhi mabni 'ala sukuni. Oke, ini jenis selanjutnya yang pakai sukun. Lanjut. Nasarna fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni litisalihi binunil anas inasi. Itu salah, harusnya di hamzah qata ya. Binunil inasi. Terus binunil inasi wa nunil inasi wa nunu. dhamir Itu udah wa nunul inas kalimat baru. wa nunul inasi. wa nunul inasi dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Baik. Di mahalli raf'in fa'ilun. Oke, bedanya apa Ustaz di sini? Di sini pakai sukun. Oke, apa sukunnya? Kita lihat nasorna, sukun ya, roknya ya. Kalau yang tadi ada yang dhammah, terus ada yang fathah, ini khusus sukun. Kenapa kok sukun? Di sini pakai lam, litisalihi. Lam ini untuk menunjukkan alasan. Kenapa kok sukun? Karena mabninya fi'il madhi aslinya adalah pakai fathah. Makanya kalau antum lihat yang mabni 'alal fathi enggak ada kata litisalihi, enggak ada. Karena dia bentuk yang asli. Jelas ya? Mungkin kalau bahasa kasarnya gini deh. Misalnya ada sebuah suku ya. Suku tadi semuanya hidungnya pesek. Oke ya Mas ya? Tiba-tiba ada yang hidungnya mancung. Kan ditanya, kok bisa kamu hidungnya mancung? Ternyata, oh leluhurnya ada yang nikah sama orang Arab, ya jadi mancung dong. Ini juga keluar dari bentuk asal, yaitu fathah. Tiba-tiba sukun. Oh, kenapa? Litisolihi, karena bertemu dengan nun inath. Apa nun inath? Inath jamak dari unsa. Unsa artinya perempuan, tapi bentuk jamak. Perempuan, itu artinya inath. Karena jamak, nasorna, mereka menolong. Terus kita lihat nunul inath, dhamir muttasil. Berarti di sini fa'ilnya apa? Nah, sama dia. Dhamir muttasil mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Sama dengan yang tadi, yang muttasil juga kayak gini konsepnya. Saya bilang ini antum memahami teori saja. Misal antum nanti disuruh i'rab, pasti nggak selengkap ini karena antum bukan belajar i'rab praktek. Kalau i'rab praktek itu harus banyak praktek, saya tes gitu ya. Di sini nggak bisa kondisinya ya, karena nggak ada soal-soalnya. Lanjut Mas Sodik, silakan Nasorta. Nasorta fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Terus watta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Betul. Baik, nasorta. Kita lihat di situ roknya mabni 'ala sukun. Kenapa? Liittisalihi dengan dhamir ta bi dhamir
raf'in, nggak disebut tak dulu ya, langsung disebut bidhamiri raf'in mutaharrikin. Jadi ini termasuk nanti jenis dhamir rafa' yang mutaharrik. Apa mutaharrik? Berharokat. Berharokat. Karena nanti harokat taknya ini berubah-ubah ya. Ada yang ta, ada yang tu. Ya dua aja sih sebenarnya. Watta, dhamir tak di situ dhamir muttasil, sambung mabni 'alal fathi. Ya, harokatnya fathah berarti mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi huruf per huruf ini semuanya di i'rab juga. Makanya di situ juga disebut mabni. Karena dia huruf. Atau bukan, lebih tepatnya bukan huruf ya. Karena dia dhamir. Maaf, karena dia dhamir. Dan semua dhamir boleh dicatat kaidahnya. Semua dhamir pasti mabni. Tidak ada dhamir yang mu'rab. Semua dhamir pasti mabni. Makanya setelah disebut dhamirun titik pasti mabni. Terus kaidahnya gimana Ustaz kalau masalah mabni? Mabni pasti tinggal ngikut apa? Harokat yang muncul terakhir. Contoh nasorta berarti mabni alal apa? Alal fathi. Kalau saya bilang nasortu berarti mabni alal apa? Domi. Dhammi. Tinggal dilihat harokat akhirnya apa. Selesai. Jadi semua mabni, misal ada kata ya, contoh lagi ya. Contoh yang mabni. Misalnya kata apa misalnya ya? Yang mabni itu kalau huruf itu misalnya fi deh, gini ya. Fi. Berarti dia kan huruf ini mabni. Mabni alal apa ini? Tinggal dilihat harokat akhirnya. Ala sukun. Mabni ala sukun. Tinggal lihat ini. Enaknya mabni gitu. Kalau mu'rab mikir ya. Mabni gampang, paling gampang nyebut mabni. Wis, cepet. Tapi kalau mu'rab mikirnya banyak. Lanjut nasortuma, udah siap ya, lanjut ya. Nasortuma, Mas Abdo, silakan. Nasortuma fi'lun madin mabniun 'ala sukuni litisolihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Bidomiri raf'in mutaharrikin. Bidomiri raf'in mutaharrikin. Watta'u domirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal mimu harful imadi wal alifu litasniyah. Ya. Wal alifu litasniyati. Baik. Tasniyah. Nasortuma sama juga konsepnya dengan di atas, mabni ala sukun, litisali bidhamir rafa' mutaharrik, sama juga dhamir rafa' mutaharrik penyebutannya ya. Dhamir rafa' yang berharokat. Terus watta dan tak di situ adalah dhamir muttasil, sama. Jadi kalau kita lihat nasorta dengan nasortuma, cara i'rabnya sama persis, cuman bedanya di mana? Yang ini saya garisi dengan warna hijau. Bedanya cuma di sini. Di situ ada tambahan wal mimu, huruf mim yang di sini. Nah, ini ya. Nasortuma adalah harful imad. Harful imad itu huruf tiang gitu ya. Maksudnya tiang apa? Tempat bersandar. Imad itu tempat bersandar. Tempat bersandar apa? Tempat bersandarnya seorang pembaca atau pendengar, kata Syekh Mustafa Al-Ghulayini dalam kitab Jami'ud Durus. Dia adalah huruf tempat bersandarnya si pembaca atau pendengar dalam menentukan apakah ini pelakunya satu atau dua. Paham ya? Pelakunya satu ataukah dua. Soalnya kalau nggak ada mimnya, nasortu, pelakunya satu ya, saya melakukan. Fa'altu, saya menolong, nasortu. Jelas? Itu namanya harful imad. Ada yang mendefinisikan lain, maksudnya harful imad adalah tempat bersandarnya alif yang datang setelahnya nyandar ke huruf mim. Ya, penyebutan atau penafsiran yang beragam. Al-alif di sini adalah litathniyah, menunjukkan apa tathniyah? Dua. Musanna, menunjukkan dua pelaku. Nasortuma. Baik, kita lanjutkan dengan nasortum. Ini ada banyak nih, masih ada. Nasortum, nasorti, nasortuna, nasortu, nasorna. Pokoknya ini semua tadi yang di sini ya. Semua ini
disebut dengan dhamir rafa' mutaharrik kecuali yang nun niswah. Oke, dimulai dari nasorta, nasortuma sampai ke bawah ini namanya dhamir rafa' mutaharrik. Sedangkan nun niswah ini disebut dengan nun niswah atau nun inath, di situ tidak disebut sebagai dhamir rafa' mutaharrik. Dari segi penyebutan. Kita lanjut nasortum. Siapa di sini? Hotman ya? Ustaz. Nasartum fi'lun madin mabniyu 'ala sukuni Mabniyun. mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyu 'ala dhammi mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wal mimu alamatun lijam'iz dzukuri. Baik. Ini konsepnya sama dengan yang tadi, lagi-lagi sama ya dengan nasorta. Cara ngi'rabnya sama dengan nasorta, nggak ada beda. Cuman bedanya apa? Ada mim. Berarti mulai dari mana bedanya yang ini? Bedanya cuma di sini. Yang lainnya sama semua. Silakan Anda lihat, plek ketiplek sama, dipindah. Cuman bedanya di mim. Mimnya di sini, nasortum akhirnya ada mim ya. Al-mimu, ya ini mimnya. Alamatun, tanda. Lijam'iz dzukuri, untuk jamak laki-laki. Pelakunya antum. Dan antum pelajari ya ini ya. Antum insyaallah. Kita lanjut ya. Nasorti Mas Sodik, silakan. Nasorti fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, ini juga sama, cuman bedanya dia mabni 'alal kasri untuk taknya. Taknya di sini mabniun 'alal kasri. Kalau nasortuma ya tadi juga bedanya juga selain plek-ketiplek sama, tapi bedanya juga di harokat taknya ya. Kalau ta mabniun 'alal fathi, kalau tu mabniun 'alal dhammi, dhamirnya ya. Kalau ti berarti mabniun 'alal kasri ini ya. Ini kembali ke sini nasorti. Oke, sisanya sama aja dengan nasorta. Cara ngi'rabnya sama persis. Ini butuh pembiasaan ya sebenarnya. Nanti saat saya kok sudah belajar ini tapi kok nggak bisa ngi'rab. Berarti belum pembiasaan. Pelatihan sendiri. Nah itu pelatihan sendiri, kitab sendiri gitu ya. Ini kita cuma belajar secara garis besar cara mengi'rab. Ya pokoknya nanti kalau bingung cara ngi'rabnya gimana, tinggal buka kitab ini aja. Dan sudah tahu paham maksudnya apa masing-masing dari kata ini. Kita lanjut ya. Jadi kalau kita rincikan misalnya, saya kasih gambaran aja dikit lagi. Nasorti, nasor di i'rab sendiri, ti di i'rab sendiri. Kan gitu ya dari tadi ya. Nasor fi'lun madin mabniun 'ala dhammi. Kenapa? Liittisalihi bi dhamir rafa' mutaharrik. Apa dhamir rafa' mutaharriknya? At-ta. Wa huwa at-ta. Wa ta'u dhamirun, apa jenisnya dhamirnya? Muttasil atau munfasil? Muttasil. Terus kita jelaskan mabniun 'alal apa? 'Alal kasri. Terus kalau mabniun 'alal kasri berarti apa? La mahalal min i'rab atau fi mahal? Fi mahal di sini karena dia fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dirinci karena nasorti terdiri dari dua kata. Kata pertama, kata kedua. Oke, maka dua-duanya di sini di i'rab. Jadi ini kelihatannya kayak satu kata padahal dia dua kata ya. Makanya di situ antum ketemu ada dua kali penyebutan mabni. Ada dua kali penyebutan mabni karena dia ada i'rab dua kata di situ. Lanjut nasortunna. Mas siapa sekarang? Abdu. Ya, Abdu. Nasortunna. Nasrtunna fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamirin raf'in Dhamiri. raf'in mutaharrikin. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun.
Wa nunu alamatu li jam'il inas. Alamatun. Wa nunu alamatun li jam'il inasi. Ya, lagi-lagi itu hamzahnya nggak kotak, diubah il-inath. Terusnya hamzah kotak itu. Baik. Kalau nasartunna gimana? Sama juga, nggak ada bedanya sama sekali. Lagi-lagi seperti kita bilang, ada dua kata, nasor dengan tunna. Kata pertama nasor, kata kedua tunna. Dua-duanya di i'rab. Dua-duanya apa jenisnya tadi i'rabnya? Mu'rab atau mabni? Dua-duanya Mabni. Nih, perhatikan Mabni. baik-baik cara ngi'rab yang secara skema seperti ini. Apa skema? Bagan gitu ya. Nasor tadi mabni alat apa? Sukun ya. Kita tulis mabniun ala sukun di sini misalnya. Kalau tunna mabni ala apa di situ taknya? Al-dub. Alat dhammi. Mabniun alat dhammi. Gitu. Terus nunnya dibahas tersendiri. Nunnya adalah alamatun li jam'il Inasi. inas. Paham konsepnya ya? Ini nasor tunna ini saya kasih tunjuk. Terbagi dua kata, satunya mabni ala sukun, satunya mabni alat dhammi. Terus dirinci. Dirincinya apa sesuai yang disebutkan. Mabni ala sukun litisalihi karena dia harusnya bukan mabni ala sukun ya, pokoknya gitulah. Penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut nasortu Mas Khotman. Dinyalakan mic-nya. Fi'lun nasartu. Fi'lun madin mabniyu Mabniyun. ala fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. Ini sama juga. Ya mirip kayak yang nasorta, cuman bedanya di sini mabniun ala dhammi. Kalau nasorta mabniun alal fathi. Sisanya sama, nggak ada beda. Lanjut nasorna Mas Sadiq. نصرنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. Ya, perhatikan kata na tidak dibaca nun, tidak dibaca wan nun, enggak. Dibacanya na. Jadi dia menukil na. Biasanya dikasih kayak tanda kurung gitu atau tanda apa namanya? Kayak gini ya. Nah, kayak tanda petik. Wa na, maksudnya menukil kata na. Wa na dhamir muttasil mabniun ala sukun. Kenapa mabniun ala sukun? Karena yang dilihat bukan harokat nunnya, tapi dilihat apa? Harokat akhirnya. Nah, di sini dilihat apa? Harokatnya si alif. Alifnya tidak pakai harokat. Berarti dia adalah sukun. Itu. Baik. Masih kuat ini? Sudah ngantuk? Enggak. Sisa waktunya 5 menit ya. Ini sebenarnya masih ada lagi nih. Mabni lil majhul. Mau dituntaskan sampai halaman 6 atau gimana? Mabni lil majhul itu sampai halaman 6. Masuk halaman 7 itu fi'il mudhari. Beda. Mau dituntaskan sampai itu atau masih kuat? Atau cukup? Terserah. Enggak apa-apa kalau mau lanjut sampai halaman 6. Gimana? Lanjut ya. Siapa di sini yang bakal balik ke pondok nih ntar lagi? Katanya. Siapa? Mas Sodik. Mas Sodik. Oh, mau balik ke pondok di mana? Pondok atau kuliah? Mau kuliah Di Taskia. Oh, di Taskia. Di mana itu? Tangerang atau di mana? Bogor, Ustaz. Oh, di Bogor. Udah mau mulai ya di sana ya? Ada belajar nahunya juga? Ini baru mahasiswa baru. Oh, belum tahu ya. Baik. Al-Faslu Tsani ya. Pasal kedua. Terakhir tadi siapa di sini? Mas Orna yang baca? Skotman ya. Sekarang Mas Sodik silakan. Al-Faslu Tsani. Madi majhulin. الفصل الثاني في أحوال بناء الفعل الماضي المجهول. القاعدة للفعل الماضي المجهول علامة إذا كان الفعل ماضيا معلوما ضم أوله وكسر ما قبل آخره. Baik, stop dulu. Ini kaedahnya untuk madi majhul. Apa majhul berarti artinya? Tidak diketahui. Tidak disebutkan fa'ilnya.
Iya, pelakunya tidak diketahui. Pelakunya. Secara kasat mata nggak ketahuan. Atau disembunyikan. Dibikin majhul, tidak diketahui. Maksudnya kalau di dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kata kerja dalam kalimat pasif. Kata kerja dalam kalimat pasif di. Memukul diubah jadi dipukul. Gitu ya. Nah, fi'il madhi majhul ini punya alamatun, tanda. Ciri-ciri. Alamatun, tanda. Atau ciri. Idza kana al-fi'lu madhiyan ma'luman, kalau fi'il madhinya sebenarnya kurang tepat ini ya. Ya nggak apa-apa sih disebut alamatun. Atau lebih tepatnya di kaidahnya ini seharusnya dibahasakan cara membuat fi'il madhi majhul. Ya sudah nggak apa-apa, kita nggak perlu mengkritisi terlalu jauh. Cuman ini ada bahasa yang lebih tepat harusnya tadi di dalam penjelasan kaidahnya, tapi kita langsung fokus ini aja. Awalannya didommahkan, akhirannya sebelum akhir dikasrohkan. Jadi misalnya kayak gini ya. Kan fi'il madhi biasanya misalnya fa'ala. Contoh aja nih ya. Fa'ala. Begini. Maka ketika dia jadi madhi majhul gimana? Al-madhi al-mabni lil majhul. Bukan fa'ala lagi, tapi didommahkan awal. Dumma awwaluhu fu. Fu'ila. Wa kusira ma qabla akhiri, yang sebelum akhir dikasrohkan. Fu'ila. Fa'ala jadi fu'ila. Fa'ala melakukan, fu'ila dilakukan. Misalnya gitu. Doroba memukul, duriba dipukul. Kita lanjut sekarang dengan dia juga sama. Nanti ada mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni alal sukun. Sama. Persis dengan yang tadi. Cuman di sini kita pakai praktek yang majhul. Jelas ya? Pembagiannya sama dengan yang tadi nih. Saya mundurkan ke belakang biar ingat. Nah ini, dibagi 3 ini ya. Fi'il madhi mabninya ada 3. Mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni alal sukun. Jelas? Yang asli yang mana dari 3 ini? Yang asli yang mana? Ingat tadi? Oke, mabni alal fathi ini yang asli. Alal fathi. Maka kalau enggak asli, kalau ala dhammi harus disebutkan kenapa? Litisolihi. Lihat ya. Ketika dia enggak asli, maka harus disebutkan setelahnya mabni ala dhammi litisolihi. Sukun juga litisolihi nanti ya. Paham? Maksudnya asli di situ? Bentuk aslinya seperti itu Pak, mabni alal fathi. Ketika berubah dari bentuk asli harus dijelaskan alasan. Alasannya dijelaskan. Baik, kita sekarang mengulangi lagi yang sama tapi pakai konsep majhul. Sama nanti. Isi i'rabnya cuma beda-beda dikit. Iqra ya Abdu, silakan. Fi i'rabil fi'l. Fi i'rabil fi'li al-madi al-majhuli al-mabniyi 'alal fathi. Ada salah penulisan di situ. Al-madi harusnya bukan pakai alif maksurah, harusnya pakai ya dikasih titik 2. Ya, al-madi harus dikasih titik 2 di situ. Kalau nggak ada titik 2, salah jadi isim maksur. Lanjut. Nusiro. Fi'lun madin lil majhuli mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Wa naibu fa'iluhu dhamirun mustatirun. Wa naibu fa'ilihi. Wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Sama, tadi sudah kita koreksi mustatirun harusnya nggak ada ya-nya. Ini dikoreksi berkali-kali kitab ini mengulang kesalahan di mustatir. Mungkin ya, karena saya ketahui kalau nggak salah Kiai Aceng Zakaria itu nulis atau mungkin muridnya ini bentuknya tulisan terus diketikkan orang. Jadi mungkin yang salah ini yang mana? Yang ngetik. Nggak ngetik ini biasanya tulisan seingat saya. Beliau ini nulis terus diketikkan orang. Di sini harusnya nggak ada ya-nya. Ini juga salahnya tadi yang kita bilang al-i'rab ini hamzah qata. Saya yakin ini beliau tahu hamzah qata, hamzah wasl tahu banget. Ini salahnya di pengetik kayaknya, bukan dari beliau. Saya yakinnya begitu. Terus apa bedanya di sini ada kata-kata lil majhul. Oke, terus bedanya apa lagi? Karena lil majhul pelakunya nggak ketahuan, fa'ilnya tidak diketahui, maka kita sebut apa? Naib
Apa artinya naib fa'il? Pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Wakil. Naib itu wakil. Pengganti perwakilan fa'il. Fa'ilnya nggak ketahuan. Fa'il yang nggak ketahuan di sini penggantinya adalah dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Tapi seperti saya bilang tadi, ini hanya berlaku i'rabnya apabila tidak ada isim zahir sebagai fa'il setelahnya. Kalau bilang nusira Muhammadun, maka fa'ilnya adalah Muhammad. Naib fa'ilnya Muhammadun. Bukan dhamir mustatir. Jelas? Ini hanya berlaku kalau tidak ada isim zahir setelahnya sebagai fa'il. Kalau kita bilang nusira Muhammadun, naib fa'ilnya adalah Muhammadun. Jadi ini contoh ketika tidak berlaku yang tadi. Lanjut nusira, Iqra ya Khotman. Nyalakan mic-nya. Nusira fi'lun madin lil majhuli mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in naibul fa'ili. Naibul fa'ili. Jadi sama, tidak ada beda, cuman di sini agak beda dengan di atasnya. Kalau yang di atasnya naib fa'ilnya adalah dhamir mustatir, sedangkan di sini naib fa'ilnya adalah dhamir muttasil. Ini bedanya saya ke stabilo ya. Bedanya di sini. Naib fa'il yang satunya dhamir mustatir, yang ini dhamir muttasil. Sisanya nanti sama dhamir muttasil. Sisanya sama dengan konsep yang tadi. Ada yang dhamir muttasil, ada yang pakai dhamir mustatir. Konsepnya sama itu. Di bawahnya coba dibaca Mas Sodik, nusirat wa i'rabuhuma. Nusirat dan nusirata dibaca itu ya. Nusirat nusirata wa i'rabuhuma ka i'rabi ma taqaddamu fi i'rabil fi'li ma taqaddama fi i'rabil fi'li al-madi al-ma'lum. Ya, lagi-lagi itu ya-nya nggak ada titiknya. Nah, baik. Harusnya dikasih titik. Jadi i'rabnya sama dengan i'rab yang telah berlalu dari madhi ma'lum. Tapi coba di sini siapa bisa i'rab nusirat? Gimana? Coba di i'rab. Mas Sodik bisa? Nusirat. Fi'lun lil majhul mabniun 'alal fathi. Wa ta'u lita'nifi. Gak usah litisolihi ya, karena mabni 'alal fathi. Gak perlu litisolihi. Jadi langsung wa ta'u lita'nifi, terus wal fa'ilu, harus sebutkan pelakunya di sini. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu apa? Takdiruhu Iya. Langsung disebut wal fa'ilu. Kalau dhamir mustatir langsung disebut wal fa'ilu dhamirun mustatir. Tapi kalau dhamir muttasil jangan wal fa'ilu, sebutkan dulu dhamirnya. Wal alifu wat ta'u misalnya. Baik, nusirata coba Mas Abdo. I'rab. Fi'lun madin lil majhuli mabniyun 'alal fathi wa ta'u lit ta'nisi wal alifu naibu wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in naib fa'il. Nah, naib fa'il. Maaf tadi salah saya nyebut yang Mas Sodik ya, bukan wal fa'ilu, wa naibul fa'ili. Maaf ya. Salah. Yang nusirat tadi wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Lanjut terakhir di sini dengan mabhath baru, maksudnya sama di sini tadi, yang kedua yang dham ya. Betul Mas Khotman, Iqra mabhath. Fi i'rabil fi'li al-madi al-majhuli al-mabni 'ala dhammi. Nusiru fi'lun madin lil majhuli mabniyun 'ala dhammi litisalihi
biwawil jama'ati Mhm. wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in naibul fa'ili wal alifu lil itlaq. Oke, tadi sudah kita sebut bukan lil itlaq, alifnya apa? Fariqah. Fariqah. Bukan lil itlaq, wal alifu fariqah. Atau wal alifu lil fariqah mungkin. Atau wal alifu fariqah itu sudah benar. Wal alifu fariqah. Baik. Tapi biasanya nggak usah disebut alifnya, kenapa ya? Kalau di kitab-kitab i'rab saya lihat nggak usah disebut, nggak apa-apa. Wal alifu itu. Baik. Ini adalah madhi majhul untuk waw jamaah. Lakunya waw jamaah. Sama berarti di sini, nggak ada beda insyaallah. Cuman beda majhulnya aja. Dan naib fa'il. Seperti biasa. Bedanya cuma dua ini ya. Bedanya madhi ma'lum dengan madhi majhul itu aja yang saya stabilo warna kuning. Baik. Kita lanjut. Berikutnya Mas Shadiq fi i'rabil fi'lil madhi. في إعراب الفعل الماضي المجهول المبني على السكون Mm-mm. نصرت Hmm. فعل لازم المجهول مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك Hmm. والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب الفاعل. Hmm. Oke. Konsepnya sama, nggak ada beda. Apa bedanya? Cuman tadi itu yang kita bilang majhul, terus satunya ada naib fa'il. Sudah, sisanya sama semua dengan nggak ada beda sama sekali. Jelas ya, teman-teman di sini. Nusirta berarti artinya apa? Kamu telah ditolong. Kamu telah ditolong. Di kamu sebagai pengganti fa'il, bukan fa'il. Karena yang melakukan pertolongan bukan kamu, tapi kamu yang ditolong oleh seseorang atau sesuatu. Maka yang menolong itu tadi adalah pelaku yang tidak diketahui, majhul. Baik, bawahnya itu coba baca Mas Abduh. Gimana bacanya itu? Paling akhir. Nusirtuma, Mm-mm. nusirtum, nusirta, nusirtunna, Nusirti ini ya. Nusirti, nusirtunna, terus nusirtu, nusirna. nusirna. Fa'i'rabuha. Fa'i'rabuha ka'i'rabi ma taqaddama fi i'rabil fi'li al-madi al-ma'lumi. Iya, i'rabnya sama dengan yang tadi. Tinggal diubah, satunya dikasih lil majhul, terus fa'ilnya diganti naib fa'il. Sudah. Cuman dua tabilo yang kuning ini mengganti atau menambahi. Yang maklum tadi nggak ada kata-kata maklum ya. Fi'lun madin gitu aja. Langsung mabni. Karena aslinya memang maklum harus. Baik, berikutnya insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang dengan pasal ketiga di halaman 7 mulai fi'il mudhari yang bina seperti apa, yang mabni. Cukup ya insya Allah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Apa? Kelas ya? Baik, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.